Halo. Hah? Zero. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kita tunggu dulu teman-temannya ya. Ya, Pak. Kita tunggu 3 menit lagi ya. 12.35 kita mulai. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Mungkin Mama Ibu.
sudah pukul 12.35. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita mulai saja Vicon hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih sudah bergabung pada video conference hari ini dan menyita waktu kalian kurang lebih 30 menit ke depan ya. Jadi kalian belajar 1 jam 30 menit hari ini. Ya, tidak apa-apa ya. Tidak apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Tenang, Pak. ya, tenang. Minggu depan ada penilaian. Penilaiannya cuma 30 menit. Jadi 30 menit yang saya ambil hari ini saya kompensasi di minggu depan. Pas ya, deal ya? Ya, Pak. Deal, Pak. Ya, Oke. itu ya. Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi saya tidak mengambil waktu istirahat kalian karena saya kembalikan di minggu depan ya, ada penilaian ya. Sebelum menyampaikan penilaian, kita akan membahas mengenai proposal yang sudah kita bahas dalam 3 edisi pertemuan ya. Pertemuan pertama, kedua, dan hari ini pertemuan ketiga. Hari ini ya, sebagaimana kalian sudah membaca di Google Classroom ya, materi proposal hari ini yaitu bagaimana kalian menyusun proposal. Dan pada materi hari ini tidak Bapak berikan latihan soal, tapi soal-soal itu lebih ke soal-soal refleksi. Maksudnya penilaian diri seberapa jauh kalian paham mengenai proposal. Makanya ada soal yang menanyakan jika kalian diberikan tugas buat proposal, kendala apakah yang kalian temui? Itu tidak harus kalian membaca materi proposal, tidak. Tapi seberapa jauh kemampuan kalian memahami proposal. Seandainya kalian diberikan tugas menyusun proposal. Ini jawaban kalian sudah beberapa Bapak lihat. Dan sebelum Bapak melangkah ke atau mengulas pertanyaan-pertanyaan atau mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak berikan tadi di Google Classroom, Pak ingin bertanya dulu ya. Siapa di sini yang sudah pernah membuat proposal? Sebutkan nama dan nomor absen dan kelasnya ya. Yang sudah pernah membuat proposal. Izin menjawab. Ya, silakan. Saya Putu Kesia Permana. Sebelumnya selamat siang, Pak. Saya Putu Kesia Permana Putri dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 38. Sebelumnya saya sudah pernah membuat beberapa proposal karena kebetulan saya juga sempat menjadi sekretaris. Jadi saya sudah pernah membuat proposal, Pak. Sekretaris apa ya, Kesia? Saat SMP saya menjadi sekretaris di OSIS, juga saat saya SMA, Pak. Oh ya, Kesia sudah pernah membuat proposal. Berarti proposal penelitian atau kegiatan, Kesia? Kegiatan ya? Iya, Pak. Lebih Ya. sering proposal kegiatan. Kegiatan. Terima kasih, Kesia. Yang lainnya yang sudah pernah? Baik, Pak. Selain Kesia, silakan. Tidak ada? Selamat siang, Pak. Izin menjawab. Ya, suaranya mic-nya dijauhin sedikit ya. Set Baik. suaranya ya. Untuk nggak copot jantung Bapak ya. Lanjut. Silakan sebutkan nama, nomor absen, dan kelas. Halo, kenapa menghilang? Hah? Sudah pernah membuat proposal? Perkenalkan, nama saya Iko Mambagus Putrasnya ya, dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 12. Saya pernah membuat proposal penelitian, Pak. Sudah pernah membuat proposal penelitian? Di saat SMA atau SMP? Saat SMA. Berarti ikut KIRS ya? Ya. Oh, ikut KIRS, oke. Selanjutnya, yang lain? Selamat siang, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Bulan Mutiara Dewi dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 9. Saya sebelumnya sudah pernah membuat proposal penelitian juga, Pak. Penelitian. Ikut KIRS juga ini, Bulan? Iya, Pak. Ya, terima kasih, Bulan. Yang lainnya? Kesia, Bulan. Selamat siang, Pak. Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Atila Raja Satria dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 10. Kan? Sudah pernah membuat beberapa proposal penelitian, Pak.
beberapa berarti sudah pengalaman ini ya. Selanjutnya ada lagi? Perkenalkan. Selamat siang, Pak. Ya, sabar ya. Satu-satu dulu. Siapa ini? Silakan, satu orang. Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Ana Agung, saya Agung Pernikahan Andrasari. Dari kelas 11 IPA 5, absen 1. Saya sudah pernah membuat beberapa proposal penelitian, Pak. Penelitian. KIRS juga? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Satu lagi tadi yang berbenturan, ya. Suaranya tadi. Selamat siang, Pak. Ya. Dina nih. Yang lain di-mute dulu ya. Pernah saya nggak pernah. Silakan. Kirs, ya Kirs nggak pernah. Selamat siang, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nimade Yura Pratnya Paramita dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 32. Sebelumnya, saat saya SMP, karena saya bergelut di organisasi OSIS sebagai sekretaris 1, jadi saya juga sudah pernah menyusun beberapa proposal kegiatan. Sementara itu, saat saya SMA, saya mengikuti ekstra organisasi KIR, sehingga saya telah membuat beberapa proposal penelitian, Pak. Terima kasih. Baik. Sebentar ya, Bapak pindah ruangan dulu karena dipakai ruangnya. Sabar dulu ya. Ya. Sabar dulu ya, mengisi dulu sebentar. Baik, Pak. Silakan. Yang pakai SMA 4, SMA lagi 4-nya. Kalau enggak selamat pagi 1 sampai 8. Atau 1 sampai 8. Antara dua nih. Sabar enak ya, tadi ruangnya dipakai. Jadi Bapak mengungsi dulu sebentar. Di sebelah ada yang pakai, Pak? Masih bisa didengarkan suara Bapak? Masih, Pak. Ya, terdengar sebentar ya, maaf. Bisa, Pak. Nah, Bapak di sekolah, Bisa, Pak. jadi ruangannya dipakai. Bisa, Pak. Tapi tetap semangat kita belajar ya. Semangat. Baik, tadi terakhir Semangat, Pak. Ura, ya. Tadi terakhir Ura, ada lagi? Pak ingin data dulu yang sudah pernah menulis proposal ini. Ada lagi? Selamat siang, Pak. Ya. Langsung ya, sebutkan nama, kelas, ya, nomor absen. Perkenalkan, saya Sinta Purnama Dewi dari kelas 11 MIPA 5, absen 43. Sebelumnya saya pernah buat proposal penelitian, Pak. Penelitian juga. KIRS juga kah? Iya, Pak. Ya, silakan ada lagi. Tampaknya banyak yang ikut KIRS di sini ya. Selamat siang, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Ratna Ika Putri Pratiwi dari kelas 11 MIPA 5, absen 40. Saya juga pernah membuat proposal kegiatan dan beberapa proposal penelitian, Pak. Ya. Karena semenjak SMP saya pernah mengikuti OSIS dan sebagai sekretaris 1 juga, maka dari itu saya sering membuat proposal kegiatan. Dan di KIRS saya juga sempat membuat beberapa proposal penelitian juga. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Masih ada ya? Masih banyak kah? Masih banyak? Baik, nanti mungkin ketua kelasnya bisa mendatai siapa-siapa yang pernah membuat proposal, ya, membuat proposal. Karena saya komparasikan dalam artian kalian sudah praktek membuat proposal. Ketika kalian sudah praktek membuat proposal, berarti kalian istilahnya sudah memahami mengenai teori, struktur ataupun kebahasaan sebuah proposal. Saya yakin kalian yang sudah pernah membuat proposal akan lebih tertata ketika menuliskan kalimat seperti itu, ya. Nah, kita akan membahas masalah-masalah yang Bapak sajikan di Google Classroom. Ada 4 masalah yang Bapak sajikan dalam bentuk soal ya. Soal uraian hari ini ya, tidak lagi pilihan ganda. Di sana ada soal uraian yang menanyakan mengenai, ada yang masih ingat soalnya? Iya, Pak, masih. Silakan satu orang. Soalnya mengenai apa?
Izin menjawab, Pak. Silakan. Perkenalkan nama saya Putu Kesya Permana Putri dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 38. Untuk soal yang pertama itu ditanyakan mengenai perolehan data untuk proposal itu didapat dari mana. Lalu yang kedua itu ditanyai mengenai apakah sebuah proposal itu harus didasari dengan suatu masalah atau tidak. Lalu yang ketiga itu ditanyai mengenai apa saja kendala yang mungkin kami hadapi saat menuliskan sebuah proposal. Lalu yang terakhir, di dalam penjelasan bagian sistematis disebutkan suatu pola tertentu dan apa yang dimaksud dengan pola tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Kesya. Karena Kesya menjawab, Bapak tanya langsung yang pertama ya, Kesya. Ya. Baik, Pak. Ya. Karena Kesya sudah pernah buat proposal, jadi soal pertama Pak ganti dengan kendala saja langsung ya, karena sudah pernah membuat proposal. Kira-kira ketika Kesya diberi tugas untuk buat proposal, apa kendala yang Kesya hadapi? Karena soal ini berbeda ya, setiap orang kan berbeda menemukan kendala. Mungkin yang belum pernah membuat proposal dengan yang sering membuat proposal, mungkin di OSIS ataupun yang lomba proposal penelitian tentu menemukan kendala-kendala yang berbeda-beda. Kalau Kesya, proposal apa yang dibuat dan kendalanya di mana? Silakan Kesya. Baik, Pak. Ya, izin jawab, biasanya kalau saya membuat proposal itu lebih ke proposal kegiatan. Jadi untuk proposal penelitian saya belum pernah membuatnya. Untuk menulis proposal kegiatan sendiri, biasanya kendala yang saya hadapi itu tentunya di bagian pendahuluan itu dalam latar belakang sama pengisian tujuan. Karena di sana menurut saya kalau misalkan bagian itu saja udah tidak tertata dan nggak rapi, ke belakangnya juga saat kita mengajukan akan lebih sulit untuk dilihat. Lalu selain bagian pendahuluan itu, saya juga merasa kendala dalam penggunaan kalimat dan juga keefektifannya, Pak. Jadi masih kurang efektif dalam menulis kalimat dan juga pemilihan katanya. Juga dalam menulis susunan kegiatan dan anggarannya juga, Pak. Karena kalau misalkan terkadang kan suka masih berubah-berubah untuk susunan acaranya. Jadi harus disesuaikan juga dengan keadaan yang terjadi di sana. Dan juga untuk penulisan anggaran, terkadang kami harus menentukan anggarannya pas segini atau tidak kalau misalkan ingin mencari sponsor dan apakah disetujui atau tidak jika kami menggunakan anggaran segitu. Biasanya di bagian-bagian itu yang menurut saya menjadi kendala, Pak. Ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih. Sudah lengkap Kesya menjabarkan ya. Ada bagian pendahuluannya ya. Ketika membahas pendahuluan ini terkait nanti di bagian masalah ya. Di soal nomor 2 ini ya. Ini terkait dengan soal nomor 2. Kalau mengenai anggaran ya itu harus fleksibel ya, karena mungkin bisa mendapatkan sponsor, mungkin ada yang di-cancel mungkin Kesya ya, bisa berubah seperti itu, menyesuaikan ya. Apalagi di masa pandemi, harga-harga bisa berubah drastis ya. Nah, satu lagi yang waktu ini lomba, siapa Yura ya, lomba ya Yura ya, itu lomba karya mana Yura? Saya, Pak. Ya, itu lomba apa Yura? Lomba yang mana ya, Pak? Oh, banyak lomba berarti Yura ya. Lomba karya tulis. Kebetulan ya, Pak Amati. Ya, itu lomba karya tulis. Nah, di sini kebetulan temannya tadi Kesya akan bertanya tentang keefektifan sebuah kalimat. Kalimat efektif itu artinya apa yang ingin disampaikan atau pesan dalam kalimat yang ingin disampaikan ditangkap oleh pembaca seperti itu, atau apa yang dimaksudkan tercapai seperti itu, tidak bertele-tele. Nah, kebetulan nih Yura nih sudah berapa kali ikut lomba karya tulis di mana waktu ini Yura? Kalau saya sendiri, kalau untuk lomba karya tulis yang keluar sekolah mungkin saya baru ikut sekali 2 kali aja, Pak. Soalnya saya lebih sering untuk mengikuti esai keilmiahan dan dari student company, Pak. Jadi untuk business plan seperti itu. Ya. Jadi proposalnya terkait seperti itu, Pak. Ya, kalau terkait dengan kesulitan disampaikan Kesya tadi, masalah kalimat seperti itu ini hampir mirip dengan proposal. Maksudnya esai tadi, lomba karya tulis yang disampaikan oleh Yura tadi. Mungkin Yura bisa tidak saran-saran apa yang bisa Yura berikan pada Kesya mengenai menulis kalimat efektif, ejaan, kebahasaannya kira-kira? Baik, jadi saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya pribadi, Pak. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, Bapak bisa perbaiki ataupun teman-teman yang lain juga bisa memperbaiki. Jadi yang pertama dari pengalaman saya, sebelum saya membuat suatu esai ataupun
suatu tulisan yang bersifat keilmiahan atau seperti yang saya lakukan misalnya bisnis plan, ya saya pertama kali lakukan adalah mengidentifikasi masalah atau latar belakang yang akan saya angkat dari hal tersebut. Misalnya latar belakangnya saya angkat mengenai critical thinking pada anak usia dini. Nah, dari sana saya susun seperti suatu kerangka konsep di mana saya akan menulis apa latar belakang, apa permasalahan yang akan saya angkat, lalu apa masalahnya, dan saya juga akan mengidentifikasi bagaimana langkah-langkah, apa tujuan saya dalam mengangkat permasalahan tersebut, bagaimana cara saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sampai pada akhirnya masuk kepada metodenya, bagaimana saya akan metode apa yang akan saya pilih, dan seperti itu, Pak. Jadi, apa yang saya tulis, apa yang saya rangkai di dalam misalnya esai, apa yang saya rangkum di sana, tersusun secara sistematis, Pak. Begitu. Apalagi masalah mengenai di latar belakang, karena Keisha bilang agak lumayan susah di latar belakang. Jadi untuk saya pribadi, saya lebih mendahulukan data-data. Bagaimana cara saya mencari data-data, dan saya juga memilah data-data yang mana yang akan saya gunakan, karena tidak semua data yang saya cari itu berbobot dan terkait dengan permasalahan saya. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih jawabannya. Kalau untuk mengecek ejaan, itu biasanya digunakan di mana? Ejaan, tahu salah ejaannya di mana, ya. Peletakan koma di mana, kata sambung misalnya, pada kebahasaan. Baik, Pak. Kalau Gimana misalnya Yura saya biasanya? mengecek kalau misalnya saya mengecek kaidah ataupun ejaan, tentunya itu harus sering-sering melakukan studi pustaka, sering membaca berbagai sumber pustaka, jurnal, dan lain sebagainya. Karena dari sana kita akan mendapatkan pembelajaran baru mengenai bagaimana cara menyusun kalimat yang efektif, yang benar. Lalu juga ada mungkin bisa dicari di Google, itu bisa dicari mengenai seperti bagaimana kata baku yang benar, atau bisa juga dicari mengenai sumber informasi, misalnya bagaimana penulisan atau penempatan tanda koma yang benar, seperti tanda koma yang harusnya kita biasanya ada kesalahan, misalnya tanda koma yang harusnya kita taruh di depan kata itu, misalnya kadang-kadang orang juga bisa menaruh tanda koma di belakang kata itu gitu, Pak. Jadi banyak kesalahan yang mungkin bisa terjadi apabila kita kurang melakukan studi literasi seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih jawabannya Yura. Satu lagi yang lain saya coba tadi Bulan, ya. Karena Bulan masih terkait kebahasaan dulu yang kita bahas ini. Iya, Pak. Ya, bisa didengar tadi diskusinya ya. Apa yang disampaikan oleh Yura mengenai kebahasaan itu lengkap sekali ya. Bisa Bulan ya? Halo Bulan. Gimana, Pak? Kurang paham maksudnya. Sudah bisa disimak tadi apa yang disampaikan oleh Yura menanggapi permasalahan kebahasaan tadi ketika Kesia menyampaikan apa kendala-kendala dalam membuat proposal. Salah satunya kan ada bagian kebahasaan, baik itu ejaan, kalimat efektif, dan sebagainya. Nah, Pak ingin konfirmasi, kalau Bulan bagaimana mengatasi masalah kebahasaan ketika menulis, misalnya menulis proposal. Karena tadi sudah pernah Bulan menyampaikan menulis proposal seperti itu. Kalau dari saya sendiri untuk kebahasaan di proposal, kalau biasanya proposal ilmiah itu kan bahasanya lebih ke ilmiah gitu, Pak. Kayak ada beberapa kata-kata yang kayak kita orang awam nggak tahu itu apa artinya. Misalnya kalau saya ngutip dari jurnal, Pak, ada misal kata-kata ilmiah yang saya nggak tahu artinya. Kalau saya sendiri saya pasti cari dulu apa artinya itu. Terus kalau di proposal itu kan kalau nyari di jurnal kita nggak asal kopas gitu kan, Pak, nggak boleh kopas langsung punya orang lain, jadi harus diganti kebahasaannya. Nah, untuk mengganti kata-katanya tersebut saya biasanya cari sinonim dari kata yang tadi itu, Pak, dari kata yang susah itu saya cari sinonimnya agar lebih gampang dimengerti oleh orang awam gitu. Kalau saya sendiri, Pak, lebih banyak baca ke jurnal juga sih, Pak, untuk nyari bahasa-bahasanya. Oke, terima kasih ya. Banyak studi literatur, banyak literasi membaca ya.
Pernah tidak, ini saya tanya kepada semuanya, ya, pernah tidak buka KBBI? Di layar terlihat ya KBBI, maaf, apakah terlihat di layar? Tidak, Pak, tidak terlihat. Oh, tidak terlihat. Oh, Tidak, Pak. sorry. Tidak, Pak. Terlihat. Belum Saya terlihat, Pak. terlalu pede menyampaikan. Tidak, Pak. Ya, saya ulang. Ya. Terlihat ya KBBI? Ya. Ya. Tidak, Pak. Terlihat, Pak. Nah, sudahkah kalian pernah membuka KBBI? Atau punya di rumah Belum, Pak. KBBI? Sering, Pak. Sudah, Pak. Sering Pernah, membuka Pak. Sudah, Pak. Nanti wajib ya semuanya download KBBI di HP. Harus punya ini senjata di bahasa Indonesia Pak. untuk mengecek tulisan itu baku tidak baku, seksama atau saksama gitu, jadwal atau jadwal seperti itu. Nah, di sini di KBBI kalau masalah kata nanti ejaannya di KBBI. Kalau masalah keefektifan sebuah kalimat kan ini namanya struktur kalimat, nanti subjek, predikat, objek. Lebih ke sana nanti ada kata hubungnya seperti itu ya. Karena kalimat-kalimat ini kita tunggu dulu sebentar ya. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan istirahat. It's time to break. Please, all students can leave your room. Baik, Bapak lanjutkan. Ya, nanti Bapak tugaskan semuanya. Ya, sisakanlah memori HP-nya 8 atau 16 MB untuk mendownload KBBI di smartphone atau gawai kalian. Bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini sangat Bisa, penting Pak. sekali. Bisa, Pak. Kalian mencari padanannya nanti kelas kata banyak sekali. Daripada kalau kalian ingin membeli silahkan, itu harganya 300 sampai 400 di Gramedia ya. Itu edisi yang kelima. Daripada menggelontorkan 400 ya bisa diunduh di Play Store ataupun di App Store kalian, itu gratis seperti itu. Nanti kalian bisa menambah kosakata ya. Seperti itu. Salah satunya di sini cari di KBBI. Yang kedua ada juga nanti Thesaurus. Ada yang tahu Thesaurus? Iya, Pak, tahu. Tahu? Ya, ini di Thesaurus juga bisa nanti istilah-istilahnya ya di sini ya. Ada konjungsi adverbial. Nah, ini dua ini senjata kita pada saat pembelajaran daring seperti itu. Jadi tidak lagi ada yang salah ejaan seperti itu ya. Misalnya sederhana aja, buat apotik atau apotek yang benar? Apotek, Pak. Apotek, Pak. Ya, tulisannya apotek dibaca apotik ya. Iya, Pak. Ya, itu dalam bahasa ada nanti Indonesia, bukan Indonesia, pasti Indonesia, agak kendur dia i-nya itu seperti itu. Ada dalam bahasa seperti itu. Ya. Nanti itu dialek ada dialek, ada ilmu bahasanya seperti itu. Nah, minimal kalian ada KBBI dan Thesaurus seperti itu. Ini nanti kalian berselancar lebih jauh di internet. Ini dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, jadi bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi kalian bisa mencek, kalau misalnya kalian jadi editor sebuah penerbitan, ya, kalian bisa cek kata-katanya. Peletakan tanda koma juga, koma itu tidak ada yang di depan kata. Di depan kata pasti spasi. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Pak, baik. Ya. Bisa, Pak. Yaitu koma, spasi baru apa katanya. Tidak ada yaitu spasi koma baru katanya. Jadi koma itu tidak ada di depan kata. Di depan kata itu kalau dalam satu rangkaian struktur kalimat ya spasi dia. Seperti itu. Tapi kalau kata itu berada di depan ya huruf kapital seperti itu. Koma itu menjeda, pasti di akhir kata seperti itu. Misalnya menulis gelar, di namanya pradipta, koma. Pasti di akhir kata koma baru spasi S.PD seperti itu. Ya. Unik memang bahasa, tapi menyenangkan kalau kalian mengeksplorasi ke bahasa. Nah, itu kendalanya. Saya sudah baca beberapa kendala-kendala kalian. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tidak ada, Pak, tidak ada kendala. Oke, kalau tidak ada kendala bagus ya. Nanti kalau Pak berikan tugas buat proposal, kalian bisa membuat proposal dengan lancar. Lalu yang selanjutnya mengenai masalah tadi ya. Sebentar, apa terlihat? Terlihat ya di layar soalnya.
Belum ya? Terlihat, Pak. Terlihat. Terlihat, Ya. Pak. Ya. Nah ini. Lihat, Pak. Di sini ada mengenai masalah ya, tadi Kesia sudah menjabarkan ya. Nah di sini saya tunjuk satu orang untuk konfirmasi ya, supaya tidak yang buat proposal saja ya, beraneka ragam. Coba saya tunjuk ya, coba Nia Prasetya, bisa didengar suara Bapak? Halo, Nia ada di sana? Selamat siang, bagaimana Pak? Ya, tadi kan sudah dijabarkan mengenai soal-soal hari ini oleh Kesia. Di layar juga sudah ditampilkan ya. Ini soal yang pertama mengenai masalah, apakah proposal harus disusun berdasarkan masalah? Kalau pendapat Nia seperti apa? Haruskah proposal disusun dari sebuah masalah, Nia? Kalau berdasarkan pendapat saya, misalnya dalam penyusunan proposal itu harus sesuai dengan perumusan masalah, Pak. Karena kalau tidak adanya masalah, maka pembuatan proposal itu sama aja kayak nggak jadi gitu. Nggak jadi apa tidak jadi ya? Tidak jadi, Ya, Pak. yang baku tidak jadi ya. Ya, nanti dibiasakan tidak jadi. Ya, satu orang lagi ya. Berarti harus ada masalah. Apa alasan kenapa proposal itu harus ada dalam? Berarti masalah itu, berarti proposal harus disusun dari masalah. Apa alasan masalah itu harus ada dalam proposal? Saya tunjuk lelaki satu ya. Ini yang cowok-cowok banyak mematikan kamera ya. Adi Aryadika, bisa dengar suara Bapak? Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Adi. Menurut saya tuh dalam penyusunan proposal tuh harus sesuai dengan masalah yang ada di lapangan, karena menyusun proposal tuh harus sesuai dengan sesuai dengan masalah yang ada di lapangan. Sesuai dengan masalah yang ada di lapangan. Ya, Pak. Satu orang lagi ya, mempertajam jawabannya. Tadi siapa yang nomor absen berapa tadi ya? Nomor absen 10 dari MIPA 5 yang tadi, yang sudah pernah menyusun proposal. Yang lelaki. Masih on kah? Halo? Absen nomor 10 di MIPA 5? Tes. Selamat siang, Pak. Ya, sebutkan lagi namanya, Pak. Lupa tadi ya. Perkenalkan, nama saya Atila Raja Satria dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 10. Ya, Atila. Kelas 11. Ya, Pak. Maaf, Pak. Mengenai masalah dalam sebuah proposal, apakah proposal itu harus disusun berdasarkan masalah? Iya, Pak. Karena terutama untuk proposal ilmiah itu emang harus disusun sesuai dengan permasalahan, harus ada permasalahannya terlebih dahulu. Karena gitu sih, harus ada permasalahan. Karena apa kira-kira? Kalau dibaca intan pariwaranya ada di sana ya, secara sederhana ada sepintas. Lihat saja posisi masalah itu dalam proposal ada di bagian mana? Di akhir, di tengah, di awal? Di bagian mana proposal masalah itu dijabarkan? Diurai.
Karena pada dasarnya itu proposal penelitian seperti proposal penelitian ilmiah itu dinilai berdasarkan bobotnya apakah terdapat suatu problematika atau permasalahan sehingga apakah ada penyelesaian dari permasalahan tersebut, baik berupa sebuah inovasi baru ataupun inovasi yang dapat diperbaharui dari inovasi-inovasi sebelumnya. Jadi kalau Pak tanya, Atira, masalah itu ada di bagian mana proposal? Ada di latar belakang. Ya, latar belakang itu di bagian. Kenapa? Ya, latar belakang itu fungsinya apa? Menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan proposal tersebut. Apa yang menjadi landasan dari dibuatnya proposal tersebut. Ya. Nah, di latar belakang ini nantinya masalah itu akan diurai. Latar belakang ini merupakan fondasi dia sebuah proposal seperti itu. Dasar sebuah proposal. Nanti proposal akan dikembangkan dari latar belakang ini, nanti akan dikembangkan lagi ke bagian-bagian selanjutnya seperti itu. Maka masalah ini menjadi sesuatu yang krusial atau sifatnya wajib ada dalam sebuah proposal. Terlebih proposal karya ilmiah seperti itu. Kalau datanya bagaimana, Atira? Kalau datanya itu sumbernya dari mana? Sumbernya sumbernya itu lebih baik melalui jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan tidak dianjurkan untuk mencarinya seperti di Wikipedia, WordPress ataupun blog-blog pribadi milik orang lain. Hal ini disebabkan karena seperti Wikipedia, WordPress ataupun blog pribadi itu dapat diubah oleh orang-orang tertentu. Jadi untuk keaslian dari jurnal apa yang disampaikan dalam situs tersebut kurang relevan, sehingga jika terjadi permasalahan di kemudian hari, keaslian dari dokumen tersebut kurang dapat untuk dipertanggungjawabkan. Ditambah kalau misalnya seperti proposal ilmiah ini kan harus sesuai dengan fakta-fakta seperti itu. Jadi harus dapat sumber-sumber yang didapatkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Baik, terima kasih, Tira, lengkap sekali jawabannya. Cuma mungkin ada yang ya, waktu kita sekitar 2 menit, ada yang menambahkan lagi? Selain jawaban Atira masih ada cara mencari data, sumber-sumber data. Ya, silakan sebutkan nama, nomor absen. Perkenalkan, nama saya IG Mafajari Prasta dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 14. Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya mengenai suatu situs tambahan selain dari KBBI dan juga Thesaurus tersebut. Saya dapat mencari ada namanya situs PUEBI. Oh ya, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Halo? Mohon maaf Pak, tadi mic-nya tertutup. Jadi PUEBI ini apakah dapat dipakai juga dalam pedoman dalam pengejaan bahasa Indonesia, Pak? Bisa ya, itu tambahan ya. Betul sekali ya, hampir Pak lupa, terima kasih ya. PUEBI ya, itu bisa dicari di halaman Badan Bahasa ya nanti ya. Ya. Baik, Pak. Ya, itu tambahan itu untuk kalimat ya, penyusunan kalimat yang efektif. Benar sekali ya. Terima kasih masukannya ya, luar biasa ya. PUEBI. Itu kalian bisa unduh nanti berbentuk PDF. Yang terbaru itu tahun 2016. Ya. Ini Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terlihat di layar ya? Terlihat, Pak. Silakan nanti diunduh. Bagaimana penggunaan huruf kapital di sana ada, penggunaan tanda baca, ya. Masih loading ya. Ini waktu kita 1 menit ya. Nanti silakan ya dibuka PUEBI ini. Nah ini dia edisi keempat 2016 ya. Ini juga bisa diunduh ini. Nah ini salah satu senjata juga dalam menulis ya. Terima kasih sudah mengingatkan saya ya. Baik Pak, sama-sama. Baik. Untuk sumber-sumber yang lain bisa lewat wawancara nanti ya, wawancara, angket, ya, literatur dan sebagainya itu sudah dijawab oleh teman kalian di jawaban yang saya periksa itu ada teman kalian jawab sangat lengkap sekali. Baik, karena waktunya terbatas, nanti kalau ada pertanyaan ya kita lewat WA grup ya, jangan segan-segan bertanya, sampaikan saja. Jadi supaya membuka ruang diskusi di sana. Bisa dipahami ya?
Baik, Pak. Baik ya. Siapa? Ya, Baik, supaya tidak mati mendadak, makanya saya tutup lebih awal supaya tidak nanti mati mendadak. Ini sudah 1 menit, ya.